Prahara perceraian Andre Taulani versus Rian Wartia Trigana alias Erin kian panas. Pasalnya, Erin mewanti-wanti akan membongkar dugaan pengkhianatan dan aib-aib Andre Taulani jika suaminya ini masih terus membuat gaduh di sosial media yang jika efeknya merusak kesehatan mental, pikiran, dan mengganggu kebahagiaan anak-anak mereka. Dalam curhatnya, Erin juga mempertanyakan alasan gugatan cerai Andre Taulani yang ditolak berkali-kali oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten, bahkan menyebut isi gugatan Andre hanya fitnah terhadap dirinya. Benarkah Erin pun telah membantah tuduhan Andre tersebut melalui saksi dan bukti-bukti yang kuat sehingga gugatan cerai Andre Taulani ditolak hakim. Peringatan keras Erin tersebut dipostingnya di akun sosial media pribadinya tepat di hari sidang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, di mana Erin absen dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sebelumnya, beredar pula di sosial media direktori putusan cerai termasuk isi gugatan cerai Andre Taulani yang sebelumnya telah diposting di website resmi Mahkamah Agung saat proses cerai itu bergulir di Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten. Seperti apa kuasa hukum Andre Taulani menanggapi adanya isi gugatan cerai Andre Taulani atas Erin tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perceraian Andre Taulani versus Erin kini menguak cerita baru. Erin yang selama ini tampak diam, kali ini bicara blak-blakan melalui postingannya di akun sosial media pribadinya. Dalam postingannya tersebut, Erin mengungkap alasan mengapa ia selama ini memilih diam, sabar, dan ikhlas meski merasa difitnah. Erin mengaku ia berusaha selalu menjaga nama baik Andre Taulani dengan menutupi aib-aibnya. Namun, Erin dalam curhatnya tersebut juga mengingatkan bahwa jika Andre terus-menerus membuat kegaduhan di sosial media yang bisa saja di kemudian hari merusak kesehatan mental, pikiran, dan mengganggu kebahagiaan anak-anak mereka, maka Erin menyebutkan dirinya dengan senang hati akan membongkar semua perbuatan dan pengkhianatan yang diduga dilakukan Andre selama ini yang ditutup-tutupinya. Tidak tanggung-tanggung, Erin juga menyebut akan angkat bicara berdasarkan bukti-bukti yang sudah ia kantongi dan semua itu diyakininya sudah kuat secara hukum untuk mempidanakan seseorang. Selama ini saya sabar, saya diam, saya ikhlas selalu kena fitnah, saya tetap jaga nama baiknya, tutupi aib-aibnya. Tapi tunggu tanggal mainnya ya, pemirsa dan netizen Indonesia. Bila dia terus-menerus bikin kegaduhan di media atau sosmed yang merusak kesehatan mental, pikiran, dan mengganggu kebahagiaan anak-anak saya, dengan senang hati saya bongkar semua perbuatan dan pengkhianatannya selama ini yang saya tutup-tutupi dan angkat bicara dengan bukti-bukti yang sudah saya kantongi dan kuat secara hukum untuk dipidanakan. Biar kalian semua tahu kelakuannya yang sebenar-benarnya. Selama ini saya diam dan bersabar, tapi makin kesini makin. Tak hanya itu, Erin dalam postingannya di sosial media tersebut juga mempertanyakan alasan gugatan cerai Andre yang bisa ditolak berkali-kali oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten. Menurut Erin, hal itu terjadi karena gugatan cerai dari Andre Taulani itu kosong dan tidak kuat. Erin menilai alasan cerai dari Andre Taulani tersebut merupakan fitnah atas dirinya dan telah ia bantah di Pengadilan Tiga Raksa Banten dengan bukti-bukti dan saksi, sehingga pada akhirnya gugatan cerai Andre Taulani ditolak terus. Erin kemudian mengingatkan Andre Taulani agar belajar agama lebih dalam lagi dan bercermin diri karena tidak ada manusia yang sempurna. Pemirsa dan netizen Indonesia, kalian bisa berpikir kenapa gugatannya sampai ditolak 3 kali?
putusan badan instansi resmi loh. Nggak main-main memeriksa dan memutuskan perkara dengan sebenar-benarnya, berdasarkan hukum acara dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Silakan kalian pikir deh, yang komen-komen negatif terhadap saya. Artinya gugatannya kosong, tidak kuat. Fitnah-fitnah itu saya buktikan di pembuktian dan saksi-saksi, dan pada akhirnya ditolak terus. Mau pengadilan di mana aja sama toh, gitu-gitu juga. Selesaikan secara gentleman dong. Barang siapa yang membuka aib keluarganya sama saja membuka aib dirinya sendiri. Belajar agama lagi deh, biar nggak sesat. Jangan cari duniawi, terus luangkan sedikit waktunya untuk belajar agama lagi. Ibadah umroh gi, biar hati dan pikiran nggak panas. Introspeksi diri, bercermin, karena manusia tidak ada yang sempurna. Demikian isi curahan hati Erin tersebut di akun sosial media pribadinya. Sebelumnya, heboh beredar di sosial media isi gugatan cerai Andre Taulani atas Erin. Namun isi gugatan cerai tersebut sebelumnya telah diposting di website resmi Mahkamah Agung dan merupakan dekretori putusan Mahkamah Agung atas proses perceraian Andre dan Erin yang bergulir di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Dalam isi gugatan itu, Erin disebut menolak untuk merawat ibunda Andre Taulani jika nanti jatuh sakit selama menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Lantas, seperti ini klarifikasi dari kuasa hukum Andre Taulani setelah isi gugatan cerainya beredar di sosial media. Gugatan dari awal kita masukkan ya, sampai sekarang tidak bocor. Karena gugatan itu tidak boleh bocor sampai dengan adanya putusan. Kalau sudah ada putusan dan memiliki kekuatan hukum yang tepat ya itu kan memang harus diupload ya. Tapi uploadnya itu kan yang lebih tahu ada SOP atau peraturannya untuk diupload, dan itu bisa dibuka di direktori putusan pengadilan gitu kan. Kalian bisa cek misalkan nomor perkaranya berapa, yang misalkan tahu perkara-perkara sebelumnya, dibuka di direktori, kan bisa itu dibuka. Jadi kalau yang sekarang tidak ada istilahnya sampai dengan bocor kemana-mana, sampai dengan putusan, nanti kewenangan daripada pengadilan lah itu nanti. Intinya kalau sudah putus baru bisa diupload itu. Saya jelaskan, saya tidak mau berbicara tentang pokok perkara yang sekarang ya, karena kan ini sifatnya tertutup, saya juga masih jaga ya. Namanya juga pengadilan agama kan tertutup ya. Ini kan namanya juga privasi orang, urusan batin orang gitu kan. Baik buruknya kan antara pasangan suami istri yang tahu kan. Dalam hal ini saya dijaga amanatnya, intinya kalau masih masuk pokok perkara sampai dengan nanti putusan ada, ya terlepas dari sudah putusan udah ya itu kan udah di luar jangkauan ya. Kalau sekarang kan masih tertutup. Terlebih daripada yang sekarang yang beredar itu adalah kalau saya anggap itu permohonan yang lama yang sudah putus dan bisa di-download kan, seperti itu. Permohonan yang lama maksudnya dari Tiga Raksa, Pak? Ya, mungkin dari Tiga Raksa kan. Perkaranya kan bisa dicek, perkaranya berapa, nanti kan bisa diambil di situ kan, semua orang kan bisa ambil, bisa akses gitu kan. Sekalian kan bisa cek di situ kan pasti ada watermark ya. Tidak full tulisannya hitam putih. Coba perhatikan. Di situ ada yang watermark warna hijau kan di situ. Nah itu kan direktori dan itu tidak bisa dihapus. Walaupun dibuka dengan cam scanner atau misalkan dirubah dari PDF ke Word atau Word ke PDF, itu tetap masih ada, tidak bisa itu dihapus. Itu kan direktori yang memang produknya daripada Mahkamah Agung ya. Itu putusan-putusan sebelumnya, bukan yang sekarang. Kebocoran ini. Ya kalau Pak Haji, intinya kalau untuk yang sekarang tidak bocor, tapi terlepas daripada yang sekarang yang sudah beredar, itu kan di luar jangkauan, kan itu bisa diakses semua orang. Tapi sebenarnya kan istilahnya itu udah jadi konsumsi publik ya. Kalau Pak Haji sendiri sih menyayangkan gitu kan, makanya kalau bisa hadir gitu kan, jadi biar ada klarifikasi juga, sama-sama enak. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau masalah bantahan daripada yang sudah beredar, ya tidak bisa membantah, emang itu kan sudah bisa diupload, sudah bisa
diakses lah intinya kan. Tapi kan untuk yang sekarang kan belum bisa gitu kan. Jadi ya Pak Haji istilahnya dengan keseriusan dia, kalaupun misalkan sudah ada juga, ya pasrah silahkan istilahnya halayak banyak buat menilainya seperti apa, seperti itu. Tapi ada pemiripan Bang isi gugatan sama yang sekarang. Saya tidak bisa berbicara yang sekarang ya. Dalam sidang mediasi pekan lalu, di mana Erin juga absen, kuasa hukum juga menjelaskan alasan Erin tidak bisa hadir di sidang mediasi karena menderita sakit. Pihak kuasa hukum Erin saat itu selain menunjukkan surat sakit, juga hasil lab dan menyatakan kondisinya cukup serius. Pihak kuasa hukum Erin ketika itu juga sudah mengajukan permohonan agar menunda proses mediasi sampai Erin sembuh, namun ditolak majelis hakim. Seperti inilah penjelasan kuasa hukum Erin dalam sidang mediasi sebelumnya pada pekan lalu. Sakit tadi saya lihat ada surat sakitnya, sampai ada hasil labnya juga ya. Tapi saya belum baca tadi detailnya apa, langsung saya berikan ke mediatornya. Tapi kayaknya cukup serius karena dibutuhkan waktu istirahat sampai akhir pekan ini seperti itu. Jadi tadi ada hasil labnya juga segala macam. Tadi langsung saya serahkan ke mediator karena salah satu syarat untuk tidak hadir itu harus ada surat keterangan sakit. Kami sudah menyampaikan surat sakitnya, ya kan? Kami tadi juga menyampaikan untuk meminta dijadwalkan ulang seperti itu. Cuman karena jadwal sudah disepakati dari persidangan minggu lalu, jadi besok kami harus menunggu laporan dari hakim mediator hari ini. Beliau akan mengirimkan laporan kepada hakim pokok perkara yang minggu lalu. Jadi besok jam 9 kita tunggu hasilnya, keputusan dari hakim pokok perkara seperti apa, apakah akan dijadwalkan ulang atau seperti apa. Tanggal penjadwalan ulang tadi kami meminta dijadwalkan ulang untuk minggu depan, untuk Selasa depan, cuman memang tidak bisa langsung dikabulkan karena memang sudah ada jadwal yang disepakati sebelumnya gitu ya. Jadi subjek tuh besok keputusan dari majelis pokok perkaranya seperti apa, seperti itu. Belum, jadi kalau gagal belum karena kan prinsipal kami belum hadir ya, belum hadir karena memang harus yang bersangkutan langsung gitu ya untuk hadir mediasi. Jadi kalau dinyatakan gagal belum seperti itu. Ya ini kan kita masih proses ya, masih proses mediasi, belum masuk pokok perkara ya. Kalau masih proses berarti kan masih ada usaha yang kita lakukan seperti itu. Sakitnya apa karena ada hal ya, saya tidak tahu pastinya, tapi tentunya ketika ada permasalahan seperti ini buat seorang perempuan, seorang ibu tentu berpengaruh ya. Kadang-kadang kita tahu kan kalau kebanyakan pikiran gitu ya, pasti jadi sakit gitu ya. Mengejutkan, Erin tulis soal pengkhianatan usai, isi gugatan cerai lama Andre Taulani terpampang di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Lantas, seperti apa pula Andre Taulani mengungkap alasan dirinya bercerai dengan istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kuatnya tekad Andre Taulani untuk menceraikan istrinya Erin, diakuinya bukan keputusan yang diambil secara mendadak. Diakui pula oleh Andre bahwa jauh sebelum ia melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dirinya dan Erin sudah melewati proses diskusi yang panjang. Namun dari hasil diskusi tersebut menurut Andre, hasil diskusi keduanya justru mengarah kepada kesepakatan bahwa mereka lebih baik bercerai. Andre malah menilai solusi itu sebagai jalan yang terbaik untuk rumah tangganya dengan Erin. Namun, tampaknya pernyataan Andre tersebut bertentangan dengan fakta yang ada kini, bahwa Erin dan anaknya justru menolak rencana perceraian yang kini makin getol diperjuangkan Andre Taulani. Namun, Andre justru seakan tetap pada sikapnya sendiri, yaitu bercerai sudah harga mati. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua.
Diakui pula oleh Andre bahwa ia dan istri telah berusaha keras untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka selama ini. Namun mereka tak juga menemukan solusi yang lebih baik selain bercerai, seakan perceraian kini menjadi jalan terbaik bagi Andre dan Erin. Namun Andre tidak mengungkapkan persoalan apa gerangan yang membelenggu rumah tangga mereka selama ini yang sulit dipecahkan itu. Pertimbangannya sudah cukup matang. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya bidak rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Mengejutkan, Andre Taulani ungkap alasan bercerai dengan istrinya Erin. Lantas, benarkah anak Andre Taulani tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Gagalnya proses mediasi antara Andre Taulani dengan Erin kemarin seakan menambah panjang prahara perceraian mereka. Di tengah kondisi tersebut, putra sulung Andre dan Erin yang bernama Ardio Raihansah Taulani tampak begitu gigih berjuang agar perkawinan orang tuanya tetap utuh seperti sedia kala. Rupanya sejak awal gugatan cerai, Andre Taulani atas Erin mendapat pertentangan dari anak sulung mereka, Ardio. Ardio telah menyampaikan pesan kepada kuasa hukum ibunya bahwa ia tidak merestui orang tuanya bercerai. Hal itu disampaikan Ardio baru-baru ini sebelum ia berangkat ke London untuk menimba ilmu. Dalam pandangan Ardio, perceraian bukanlah solusi yang diinginkan siapapun, apalagi bagi seorang anak. Justru yang didambakannya adalah keluarga yang tetap utuh dan bahagia, seperti sebelumnya. Karena itu, Ardio meminta kepada kuasa hukum ibundanya agar berusaha sekuat tenaga menyatukan kembali ayah dan ibunya dengan harapan agar keluarga mereka bisa utuh dan akur lagi seperti dulu. Aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan jadi salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu, mungkin ada cara lain gitu ya. Prinsip anak emang selalu semua gitu. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.